tells me this I know. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Lose Windy. Selamat pagi Lose Yunita. Wah Lose, udah gak kerasa ya Lose, kita udah naik kelas. Iya adik-adik sekarang udah dewasa, bertumbuh Iya, besar. betul Lose. Hmm. Nah adik-adik, hari ini kita boleh bersyukur adik-adik. Meski kita boleh beribadah, tapi meskipun di rumah. Nah adik-adik, ada yang tahu nggak kasih siapa yang terbukti? Kasih siapa ya Lose Yunita? Kasihnya Allah Lose. Kasih Allah itu sungguh terbukti adik-adik. Dia mau berkorban buat kita semua. Dia rela mati di atas kayu salib untuk kita semua. Nah adik-adik, kita mau bersyukur adik-adik. Kita mau pujikan kasih Allah sungguh telah terbukti. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami masih dikasih kesempatan untuk kami boleh beribadah. Tuhan, biarlah kami dapat beribadah dengan baik, karena kami sangat ingin bersyukur atas kasih yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Wah Lose Yunita, Ya, tadi Luse. kan kasih Allah itu sungguh terbukti. Dia mati di atas kayu salib. Iya. Kasih Allah sekarang itu sungguh indah Lose, lebih indah dari bintang, lautan. Oh gitu ya Luse. Iya. Wah, kasihnya Yesus itu indah ya adik-adik. Iya Lose, kasih Yesus itu indah. Mari kita nyanyikan kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah.
kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk. Sebentar lagi kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Papa, Mama boleh membantu anak-anaknya untuk memberikan persembahan melalui rekening gereja, atau bisa juga uangnya boleh disimpan, nanti kalau ibadah dimulai boleh dimasukkan ke kantong persembahan. Kita mau pujikan Aku Diberkati. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami sepanjang hari. Tuhan, kiranya persembahan ini boleh berguna untuk gerejamu di tempat ini. Dan Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau pimpin kami, sertai kami, supaya kami boleh melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan firman-Mu berita bagi kami. Bagi kakiku terang
ada roti bulat nih. Makan ah. Loh, Leslie kita ngapain? Makan roti bulat loh, Se. Oh, roti bulat. Ada cerita loh tentang roti bulat di Alkitab. Oh, gitu ya, Se. Iya, mau dengar nggak, Lese? Mau dong. Oke, Lese duduk situ ya. Kita Oke, mau dengar Lese. cerita tentang roti bulat. Nah, adik-adik, hari ini seperti yang tadi sudah dibilang Lucinita, kita mau dengar cerita tentang roti yang bulat. Roti ini dari Tuhan. Nah, kita lihat ya nanti Tuhan memberikan roti ini untuk siapa. Sebelumnya kita mau berdoa. Kita ambil sikap berdoa yang baik. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan sertai kami supaya kami boleh mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, cerita tentang roti bulat nih. Ternyata di dalam Alkitab ada cerita tentang roti bulat yang diberikan Tuhan kepada satu bangsa. Ingat gak bangsa apa? Bangsa ini bangsa yang sama seperti yang diceritakan minggu lalu. Wah, apa ayo kira-kira? Betul, bangsa Israel. Ternyata Tuhan memberikan roti untuk bangsa Israel. Wah, gimana ya ceritanya? Nah, kalau kita ingat adik-adik ya, bangsa Israel ini merupakan bangsa yang telah diselamatkan Tuhan untuk keluar dari Mesir. Nah, dalam perjalanannya Mesir adik-adik, bangsa ini lewat gurun yang sangat luas. Di sana di gurun itu kita tahu ya, kalau panas ada terik matahari, sedangkan di gurun nggak ada pohon, nggak ada rumah, jadi nggak bisa berteduh. Nah, mereka harus melewati itu adik-adik. Mereka berjalan bersama-sama. Tapi tempat yang dijanjikan Tuhan ini, tempat tujuan mereka masih sangat jauh. Sehingga ketika dalam perjalanan mereka seringkali merasa lapar. Akhirnya mereka sejenak beristirahat, mereka makan, mereka minum. Berhari-hari adik-adik sampai bekal makanan yang dibawa mereka ini, yang dibawa bangsa Israel habis. Wah, padahal mereka ada di mana? Di gurun, tempat yang gak enak, tempat yang kepanasan, kedinginan, karena gak ada tempat untuk berteduh. Nah, mereka ini kebingungan adik-adik, gimana ya makanannya habis, sedangkan tempat tujuannya masih jauh. Wah, mereka bersungut-sungut adik-adik. Akhirnya mereka mengeluh sama Bapak Musa. Kita lihat ya, mereka apa yang dibicarakan sama Bapak Musa. Kita buka Alkitab kita di Keluaran pasal yang ke-16. Keluaran pasal yang ke-16 ayatnya yang ketiga. Musa akan bacakan untuk kita semua. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Wah, dibilang sama bangsa Israel, Bapak Musa, harusnya kita nggak perlu loh keluar dari Mesir. Karena kalau misalnya di Mesir kita ada kuali isinya makanan, kita bisa makan, nggak kelaparan. Kalau sekarang kita harus keluar jalan dari Mesir tapi nggak ada makanan, berarti kita akan mati kelaparan. Wah, bangsa Israel ini sungut-sungut mengeluh karena perutnya lapar, sedangkan mereka harus tetap berjalan adik-adik. Nah, akhirnya Bapak Musa ini bicara sama Tuhan Yesus, bilang tentang masalah bangsa Israel yang kelaparan. Sampai akhirnya Tuhan berfirman kepada Musa. Nah, kita lihat ya, apa yang difirmankan Tuhan terhadap Bapak Musa. Kita buka di Keluaran 16 ayatnya yang keempat. Keluaran 16 ayatnya yang keempat. Terus bacakan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya
Aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Wah, ternyata bangsa Tuhan berfirman kepada Musa kalau misalnya bangsa Israel akan dapat roti setiap hari. Nah, sampai akhirnya adik-adik bangsa Israel tuh masuk ke kemah-kemah di padang gurun. Pagi harinya mereka terkejut. Wah, ada apa ini? Kok banyak sekali putih-putih di atas tanah? Apa ya ini? Sampai mereka lihat. Terus, wah, ternyata ada roti bulat. Adik-adik, roti ini seperti yang difirmankan Tuhan, bahwa Tuhan akan mengirimkan roti kepada mereka. Lalu mereka bersorak gembira karena ternyata Tuhan menyertai mereka. Bangsa Israel ini yang lihat adik-adik, mereka panggil teman-temannya yang lain, panggil mama papanya, saudara-saudaranya. Wah, lihat-lihat, ini Tuhan mengirimkan makanan banyak sekali. Tuhan ternyata memelihara kita semua. Adik-adik, Tuhan memerintahkan bangsa Israel bahwa mereka harus mengambil roti-roti itu secukupnya untuk 1 hari saja. Karena apa? Karena setiap hari Tuhan akan mengirimkannya. Jadi kalau misalnya di rumah ada 4 orang, bangsa Israel harus mengambil rotinya sesuai dengan makan 4 orang. Gak boleh lebih adik-adik, karena Tuhan akan mengirimkan setiap hari. Kalau misalnya roti yang dikirimkan Tuhan ini disimpan sampai besok, rotinya akan busuk, jadi sudah nggak bisa dimakan lagi. Nah, tapi kalau hari ke-6, khusus hari ke-6, mereka boleh mengambil 2 kali lipat untuk makan 2 hari. Karena apa? Karena ingat, hari ke-7 adalah hari Sabat, di mana Tuhan berhenti bekerja, dan itu waktunya kita untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, jadi kalau rotinya disimpan di hari pertama, hari kedua, nggak bisa. Cuman untuk hari ke-6 saja, karena hari ke-7 Tuhan berhenti bekerja, karena itu hari Sabat. Nah, roti yang dikirimkan Tuhan ini namanya mana, seperti yang dituliskan di dalam Keluaran 16 ayatnya yang ke-31. Umat Israel menyebutkan namanya mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Nah, adik-adik, roti mana ini dikirimkan Tuhan kepada bangsa Israel setiap hari. Setiap pagi, bangsa Israel selalu menjumpai roti mana ini di dekat kemah-kemah mereka. Nah, ini membuktikan bahwa Tuhan menyertai bangsa Israel. Dituliskan juga di ayat ke-35 bahwa orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang dijanjikan Allah. Wah, 40 tahun adik-adik, Tuhan selalu menyertai bangsa Israel, tidak pernah tidak. Nah, ini membuktikan penyertaannya kepada bangsa Israel tidak pernah berhenti, selalu ada setiap hari. Nah, adik-adik, Tuhan menyertai bangsa Israel sepanjang perjalanan bangsa Israel sampai ke tempat tujuannya, sampai ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Demikian juga adik-adik, kalau Tuhan bisa menyertai bangsa Israel sepanjang waktu, Tuhan juga akan menyertai hidup kita sepanjang waktu adik-adik. Nah, untuk itu kita patut bersyukur atas seluruh penyertaan Tuhan sampai hari ini. Hari ini kita bisa makan, bisa sekolah, bisa menonton ibadah dengan online. Kita harus bersyukur adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang apakah adik-adik sudah bersyukur atas semua berkat yang sudah diberikan Tuhan?
mulai dari makan tadi, sekolah, dan lain-lain. Karena Tuhan mengajarkan pada setiap kita, seperti di dalam doa Bapa kami, bahwa berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Karena apa? Karena Tuhan akan memelihara hidup kita setiap hari, seperti mana yang diberikan Tuhan pada bangsa Israel. Nah, jangan lupa bersyukur adik-adik ya, karena penyertaan Tuhan selalu baru dalam hidup kita. Nah, sebentar kita mau menghafalkan ayat hafalan, juga jangan lupa ya mengerjakan kuis Alkitabnya. Nah, sudah selesai ya menulisnya. Jangan lupa juga ya kuisnya dikerjakan. Nah, sebentar kita mau mengakhiri ibadah kita juga mau berdoa. Ambil sikap berdoa yang baik. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mau bersyukur atas seluruh berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang memelihara kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, ajar kami selalu untuk terus mengucap syukur Tuhan atas apa yang telah Engkau berikan. Terima kasih Tuhan, juga Engkau sertai kami dalam hidup kami sepanjang hari. Biarlah Tuhan Engkau berikan kami kesehatan dan ketekunan untuk terus menjalankan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sampai jumpa. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita pujikan terima kasih Tuhan. seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada muridnya demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.